Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Trifadila Priliana dengan NIM 06031282429029 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian yang telah saya buat. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Hubungan Penggunaan Gadget dengan Konsentrasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Pada bagian pendahuluan ini, terdapat latar belakang yang dimana secara ideal, penggunaan gadget diharapkan mampu mempermudah proses belajar, mempercepat akses informasi, dan mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih efektif. Menurut Kusmiati 2004, teknologi pendidikan tidak hanya sekadar media atau alat, tetapi sebagai landasan sistematik yang melibatkan teori belajar, manajemen, komunikasi, dan organisasi dalam proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan gadget tidak selalu sesuai dengan tujuan akademik. Banyak mahasiswa justru menggunakan gadget secara berlebihan untuk kepentingan non-akademik, seperti bermain media sosial, menonton film, mendengarkan musik, hingga bermain game online. Aktivitas tersebut dapat menimbulkan distraksi dan berpotensi menurunkan konsentrasi belajar. Selanjutnya didapatkan rumusan masalah, yaitu apakah ada hubungan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Setelah itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Salah satunya memberikan landasan ilmiah untuk memahami bagaimana perilaku penggunaan gadget memengaruhi aspek psikologis mahasiswa, khususnya konsentrasi belajar. Yang kedua, manfaat praktis. Salah satunya bagi mahasiswa dapat membantu memahami dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi dalam belajar, sehingga dapat lebih bijak memanfaatkan gadget untuk keperluan akademik. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka itu terdapat kerangka teori dari dua variabel. Yang pertama, kerangka teori dari variabel penggunaan gadget, yaitu definisi penggunaan gadget, indikator penggunaan gadget, dan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Yang kedua, kerangka teori dari konsentrasi belajar, yaitu definisi konsentrasi belajar, indikator konsentrasi belajar, serta faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Selanjutnya, penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya mengambil dua contoh hasil penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian Haytami 2023 dengan judul Gadget Usage Intensity on Students' Concentration in English Language Learning, dan yang kedua, Susanti dan kawan-kawan 2024 dengan judul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa di SMP IT Swasta Adura. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar siswa. Siswa yang terlalu sering menggunakan gadget untuk hiburan menunjukkan tingkat perhatian dan fokus yang lebih rendah selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil turunan dari kerangka konseptual dan perumusan kerangka berpikir serta didukungnya oleh penelitian terdahulu yang relevan, diperoleh satu hipotesis berpasangan, yaitu yang pertama, hipotesis alternatif. Ada hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Yang kedua, hipotesis nol. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, pada bagian metodologi penelitian itu terdapat jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, variabel penelitian.
Pada penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan gadget. Yang kedua, variabel terikat atau Y, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah konsentrasi belajar. Selanjutnya, definisi operasional variabel, yaitu yang pertama, penggunaan gadget. Penggunaan gadget merupakan aktivitas seseorang dalam memanfaatkan perangkat digital secara sadar untuk mendukung pembelajaran, komunikasi, dan pencarian informasi. Namun, intensitas dan tujuan penggunaannya sangat menentukan apakah gadget menjadi sarana yang produktif atau justru mengganggu fokus atau konsentrasi belajar. Indikator utama dari penggunaan gadget adalah jenis aplikasi yang digunakan, durasi penggunaan, frekuensi penggunaan, distorsi waktu, tujuan serta jenis aktivitas digital baik untuk kebutuhan akademik, sosial maupun hiburan. Penggunaan gadget yang efektif ditandai oleh kemampuan mengelola waktu dan aktivitas digital secara seimbang, sehingga tidak mengganggu konsentrasi, kesehatan, dan performa belajar seseorang. Jika digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan akademik, gadget dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pembelajaran. Namun jika digunakan tanpa batasan dan tanpa tujuan yang jelas, gadget justru bisa menghambat konsentrasi dan menurunkan hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaga pada kegiatan belajar tertentu secara berkesinambungan dengan mengesampingkan gangguan dari dalam diri maupun lingkungan sekitar agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan tujuan belajar tercapai secara optimal. Konsentrasi belajar tidak hanya bergantung pada kemampuan kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar, metode pembelajaran, serta kondisi fisik dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan konsentrasi belajar perlu melibatkan pendekatan yang menyeluruh, mencakup strategi pembelajaran yang menarik, pengelolaan lingkungan belajar yang kondusif, serta penguatan motivasi dan disiplin belajar peserta didik. Konsentrasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti motivasi, kondisi fisik, emosi, lingkungan belajar, dan kebiasaan penggunaan media, termasuk juga rendahnya motivasi, kurang tidur, kejenuhan, serta distraksi digital terbukti dapat menurunkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, keseimbangan antara kondisi diri, pola hidup sehat, dan lingkungan belajar yang mendukung sangat diperlukan untuk menjaga konsentrasi dalam belajar tersebut. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 kelas Indralaya Universitas Sriwijaya yang berjumlah 68 orang. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan simple random sampling. Jumlah sampel bisa dihitung menggunakan rumus Lovin, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Angket yang dibuat termasuk angket tertutup karena menggunakan skala Likert yang berisikan pernyataan untuk memudahkan responden dalam menjawab. Selanjutnya, uji instrumen penelitian, yaitu yang pertama, uji validitas ahli. Yang kedua, uji validitas angket. Dalam pengujian ini menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, uji reliabilitas instrumen. Dalam pengujian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk menganalisis hubungan antara penggunaan gadget dengan konsentrasi belajar mahasiswa melalui analisis korelasi Pearson. Yang pertama, uji normalitas data. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan bantuan SPSS. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas menggunakan deviation from linearity test melalui SPSS. Yang ketiga, uji hipotesis menggunakan rumus Pearson product moment. Sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.